Selamat datang di MediaTek Training Center. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana saya melakukan proses diagnosa dari awal sampai kita masuk ke dalam menu diagnosa atau menu diagnosis dari Autel di mobil VW Tiguan. Oke. Pertama-tama adalah kita harus konekkan terlebih dahulu kabel OBD ke OBD port yang ada di bagian bawah. Pastikan ketika kita mengkoneksikan kabel OBD, kunci kontaknya posisi off untuk meminimalisir terjadinya konslet atau short. Setelah terkoneksi, baru kita kunci kontak on dan kemudian kita masuk ke menu diagnosis. Oke. Di video sebelumnya kita sudah memberikan beberapa opsi atau kemungkinan atau beberapa cara untuk kita melakukan komunikasi ke ECU kendaraan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk masuk dari menu VIN di pojok kiri atas, kemudian kita klik Auto Detect. Nah, di sini kita tinggal pilih Volkswagen yang atas, karena yang bawah ini CV atau Commercial Vehicle. Setelah kita pilih, maka alat diagnostik akan membaca secara otomatis VIN number atau nomor rangka. Ini kita bisa cocokkan dengan STNK untuk memastikan bahwa pembacaan VIN number-nya tepat. Kemudian kita klik OK. Di sini kita pilih tipe yang paling mendekati atau paling tepat. Kemudian di sini kita juga pilih tipe mesin. Kebetulan ini adalah 1400 cc turbo. Kita klik. Nah, di sini kita masuk ke halaman konfirmasi untuk memastikan semua pilihan kita itu benar. Kemudian kita klik yes. Oke. Di sini adalah diagnostik menu. Ada auto scan, ada CAN gateway scan, ada control unit. Di video kali ini saya akan mencoba ketiga-tiganya supaya rekan-rekan bengkel naik kelas tahu betul apa perbedaan dari ketiga pilihan ini atau ketiga menu ini. Yang pertama saya akan masuk untuk ke menu auto scan. Ya, sambil proses auto scanning saya akan sedikit menjelaskan. Auto scan adalah proses mendiagnosa berbagai macam kemungkinan kontrol modul yang terpasang di kendaraan. Seperti kita tahu, contoh mobil VW ini. Beda market, maka option yang terpasang akan berbeda. Setiap option yang terpasang yang berbeda itu artinya adalah jumlah kontrol modulnya akan berbeda atau jumlah perangkat elektroniknya berbeda. Seperti itu. Misalkan di sini kita tidak ada cruise control, tapi di market Eropa misalnya ada cruise control atau ada emergency active brake. Di sini nggak ada, mungkin di Eropa ada. Seperti itu. Penambahan option itu akan mempengaruhi jumlah kontrol unit yang tersedia di kendaraan ini sendiri. Seperti kita bisa lihat, ini masih proses auto detect. Sampai saat ini sudah terdeteksi ada 10 kontrol unit, ada 10 komputer dengan berbagai sistemnya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di bagian di sini ada nomor-nomornya, nomor 25, 30 itu artinya database untuk mobil ini di server Autel di-compare dengan kontrol unit yang memang ada di mobil ini. Seperti itu. Jadi dia punya kumpulan database, misalkan ada 60 database kontrol modul, dia akan melakukan pengecekan satu persatu. Misalnya modul engine, di database-nya ada, di mobilnya ada apa enggak. Kemudian nomor 2, dia akan cek ABS, di database-nya ada, database Autel, tapi di mobilnya ada apa enggak. Dia akan melakukan konfirmasi, cek satu persatu. Oleh karena itu, proses auto scanning ini akan berbeda dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Terutama untuk mobil Eropa, proses auto scan akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada mobil Asia atau mobil Jepang. Tuh, karena jumlah kontrol modulnya dan database kemungkinan kontrol modulnya pun jauh lebih banyak di mobil-mobil Eropa. Seperti itu. Oke, proses auto scan dari mobil VW Tiguan ini sudah selesai. Di sini kita bisa lihat terdapat 17 modul atau 17 komputer yang terpasang di mobil VW Tiguan ini. Dan kalau kita lihat di sebelahnya ada 61 baterai regulation. Artinya minimal ada 61 modul database di Autel yang selama proses auto scanning dia akan cek satu persatu. Jadi dia cek modul ini ada apa enggak di mobil, seperti itu. Sampai ada kurang lebih setidaknya ada 61 modul yang mereka lakukan proses pengecekan di mobil ini, seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa modul yang ada tulisannya fault. Fault itu artinya ada error di modul tersebut.
dan angka di sebelahnya itu berarti misalnya 2, itu berarti artinya ada 2 kode error atau DTC yang berhubungan dengan modul tersebut. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan report. Contoh, kita buka dari semua modul yang pas dan modul yang tidak pas, maka errornya apa? Contoh misalnya di sini modul gateway, ada DTC-nya CAN bus, berhubungan dengan CAN bus dan radio no signal, seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan quick erase dari sini. Dengan cara klik quick erase, maka alat diagnostik akan melakukan reset dari masing-masing kontrol modul dan dia akan melakukan pembacaan ulang. Jadi setelah di reset, dia akan membaca ulang untuk memastikan modul-modul mana aja yang masih ada permanen error. Seperti itu. Seperti di sini kita bisa lihat dari 17 ada 16 yang sudah pas, tidak ada error, tapi ada satu kontrol modul headlight regulation yang masih ada fault. Seperti itu. Nanti kita akan membuat video lagi tentang masuk ke menu antar modul. Seperti itu. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang auto scan. Kemudian apa bedanya dengan CAN gateway? Mari kita coba. Bisa dilihat CAN gateway ini jauh lebih cepat prosesnya. Dia langsung dapat kurang lebih di sini menunjukkan ada sedikit perbedaan, ada 21 modul yang terbaca. Dan ada 3 modul yang informasinya fault. Cuma di CAN gateway ini tidak ada informasi berapa jumlah faultnya, berbeda dengan proses auto scan. Seperti itu. Sedangkan yang satunya lagi adalah control unit. Control unit ini kita gunakan ketika kita tidak mau melakukan auto scanning semua modul yang ada di kendaraan, tapi kita mau fokus pada modul-modul tertentu. Misalkan sebelum diagnosa ada engine lamp nyala di dashboard. Kita mau fokus, saya mau masuk ke engine lamp aja, atau saya mau fokus masuk ke modul engine aja, tidak mau membaca modul-modul yang lain seperti transmisi atau brake atau airbag. Maka kita masuk ke control unit, kemudian kita klik engine control module. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu engine control module dan kita sudah ada di function menunya. Seperti itu. Jadi terdapat 3 proses diagnosa. Pertama tadi ada auto scan, ada CAN gateway scan, dan yang ketiga adalah control unit scan. Seperti itu. Sekian video prosedur diagnostik dari saya, Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.